Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar menyeramkan. Namun mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir di dalam mimpi meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepaskan arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan oleh keluarga Hashim Al-Juduri yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Hashim Al-Judari dalam mimpinya setelah Hashim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, bukankah kamu telah mati? Hashim menjawab, benar. Lelaki itu bertanya lagi, sekarang kau berada di mana? Hashim menjawab, saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian. Lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah yang berkumpul itu tubuh kalian? Hashim menjawab, mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh lantah dan yang dapat bertemu hanyalah Allah kami saja. Lelaki itu bertanya lagi, namun apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian? Hashim menjawab, kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya? Hashim menjawab, berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu At-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat aku mati, dan janganlah Engkau menjadikan diriku merasa asing dalam kesendirianku setelah
ia meninggal. Utsman selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampun kepadanya dan juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya, "Ibu, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti." Aku bertanya lagi kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah engkau meninggalkan kebiasaan memelihara kami dan mendoakan bagi kami. Sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hebat, inilah putramu telah datang.' Maka bergembiralah. Dengan demikian bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mimpi kerap disebut bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi itu buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah, dan hendaknya ia memuji Allah karenanya, dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selain yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaknya ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan janganlah menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakan." Hadis riwayat Bukhari. Terkadang kejadian dalam mimpi bisa membuat seorang khawatir, senang, sedih, dan ketakutan. Bahkan kejadian di mimpi itu terasa seperti kenyataan. Mungkin sebagian orang yang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur saja, namun sebenarnya mimpi memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan, seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah, birridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.